الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalil yang pertama dari 3 dalil yang telah dicantumkan oleh penulis di bab yang ke-22. Babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab yang tercantum yang berkaitan dengan perlindungan dan penjagaan Nabi Al-Mustafa yang berkaitan dengan tauhid dan bagaimana beliau menutup semua jalan yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama beliau cantumkan surat At-Taubah ayat 128. Beliau cantumkan sedikit dari ayat 128 dan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau jelaskan sampai 2 ayat setelahnya juga, 1 ayat sesudahnya juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari jenis kalian, yang sifat-sifatnya merasakan berat baginya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, dan senantiasa menginginkan dan bersemangat untuk supaya kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman Nabi ini, Rasul ini sangatlah penyantun lagi penyayang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, maka jika mereka berpaling maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang sangat agung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan baik kepada seluruh manusia, kepada umatnya Nabi ataupun kepada orang-orang Arab. Karunia tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul. Dan ini adalah karunia yang sangat besar yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang beriman yang
Karunia tersebut berupa Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka. Yang rasul tersebut memiliki tugas yatslu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dibacakan kepada orang-orang yang beriman pagi, petang, siang, malam, sehingga hasilnya yuzakkihim, orang-orang yang beriman itu hatinya suci. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan nabi tersebut, rasul tersebut mengajarkan kepada orang-orang yang beriman Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya, sebelum nabi tersebut sampai kepada mereka, termasuk dari manusia-manusia yang dalam kesesatan yang nyata. Sehingga karunia tersebut memiliki hikmah yang sangat besar untuk menjadi sebab supaya manusia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia ketika diutusnya seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi jalan untuk manusia keluar dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderang hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pelitanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala katakan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik wahyu itu adalah Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sampaikan kepada para manusia. Untuk apa? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya engkau wahai Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan menuju terang benderang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala biizni rabbihim, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan siapa-siapa yang hatinya tidak pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila siratil azizil hamid, untuk menuju jalannya Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebutan dalam ayat ini laqad ja'akum pun termasuk dari salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada seluruh manusia dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi yang nabinya adalah seorang manusia, bukan seorang malaikat. Artinya dari bangsa kalian, orang Arab juga yang tumbuh besar di tengah-tengah kalian, sehingga kalian mengenal akhlak Nabi ini, Rasul ini kalian mengenal dari dilahirkan sampai balik, sampai menikah, sampai mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala min anfusikum, yang mana Nabi tersebut kalian mengetahuinya. Sehingga dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala katakan yang berkaitan dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan
faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Sungguh saya ini telah bersama dengan kalian dalam waktu yang sangat lama, sehingga kalian benar-benar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ja'far ibn Abi Talib ketika berbicara dengan Najasyi Ashamah, begitu juga disebutkan Al-Mughirah ibn Syu'bah ketika berbicara dengan Kisra, raja Majusi, maka keduanya hampir bersamaan mengatakan dalam waktu yang berbeda. Keduanya mengatakan, Innallaha qad ba'atha fina rasulan minna. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kita seorang nabi, seorang rasul dari kita, untuk kita, dari kita. Na'rifu nasabahu, kami mengetahui nasabnya ini seperti apa. Wa na'rifu sifatahu, dan perangai dia seperti apa. Wa na'rifu madkhalahu wa makhrajahu, tindak tanduknya kita itu tahu sebelum orang ini mengatakan sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah orangnya kakian lewa, ataukah banyak tingkah, ataukah sering cari perhatian. Tahu kita ini tingkah lakunya seperti apa. Orangnya ini berakhlak dengan akhlak yang luar biasa. Wasidqahu wa amanatahu, dan kami pun tahu amanahnya dan tahu bagaimana kejujuran dia dalam berbicara, tidak pernah berdusta. Sehingga ketika orang ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang kami kenal. Sehingga makna dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang mana min anfusikum ini seorang rasul dari manusia, dari kalangan Arab, yang mana kalian mengenal orang tersebut, garis keturunannya, bagaimana perangainya. Sifat yang berikutnya yang berkaitan dengan rasul ini yang disebutkan dalam ayat ini, azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah kesusahan apabila ada satu hal yang menyusahkan kalian. Ini sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipilih yang berkaitan dengan apapun juga. Apabila ada dua pilihan yang di dalam pilihan tersebut tidak ada dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha untuk memilih yang paling mudah. Bukan dalam rangka menjadikan Nabi termasuk orang yang bermudah-mudahan, tidak. Akan tetapi dalam rangka supaya tidak menyusahkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perintah, banyak syariat yang bagaimana syariat tersebut dikendorkan hukumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut hal tersebut membebani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya salat tarawih. Salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu hanya 3 malam saja. Jadi Rasulullah itu bertemu dengan bulan Ramadan selama berapa kali? Bulan Ramadan disyariatkan puasa, qiyam dan siyam itu tahun 2 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 ya. Berarti 9 kali. 9 kali Ramadan yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertemu dengan qiyam, salat tarawih, maka di 9 kali Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam temui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa kali saja salat qiyam Ramadan.
atau salat tarawih. Di antara mungkin hanya 3 malam, bisa salatnya di 10 hari terakhir. Kemudian ketika orang-orang berkumpul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih. Karena apa? Karena ditakutkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan salat tarawih, ditakutkan dianggap sebagai suatu kewajiban. Maka ini sangat berat, ditakutkan umatnya terbebani dengan hal tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat qiyamul lail berjamaah, ditinggalkan, jangan sampai dilakukan lagi. Sehingga malam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu sampai menjelang sahur. Bahkan sebagian sahabat mengatakannya, kami takut tidak mendapatkan sahur. Jadi benar-benar mendekati waktu fajar. Yang kedua hampir sama. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya setengah malam saja. Setengah malam. Begitu setengah malam, para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tidak sambung sampai menjelang fajar? Kenapa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu ajru qiyami lailah." Siapa yang salat bersama dengan imam, kemudian imamnya salam, dia pun salam, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala salat semalam suntuk. Ini para sahabat salatnya setengah malam. Setengah malam, dari waktu Isya sampai setengah malam. Mereka bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah sebutkan fadilahnya. Kita sholat tarawihnya paling lama 1 jam, ya kan? Kemudian mendapatkan keutamaan ini, betul nggak? Kita sholatnya 1 jam, paling lama. Kemudian kita mendapatkan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hibur dengannya para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim. Dan ini termasuk azizun alaihi ma anittum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah terbebani dengan apa-apa yang membebani umatnya. Yang kedua, salah satunya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk siwak dengan perintah yang wajib, bersiwak. Karena siwak ini termasuk hal yang sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayatnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang beliau lakukan? Bersiwak. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang ingin rohnya itu keluar dari dirinya dengan mudah, dengan gampang, maka perbanyaklah dengan bersiwak. Karena Rasulullah ketika di akhir hayatnya menutup hidupnya dengan bersiwak. Rasulullah apabila masuk rumah, beliau bersiwak. Rasulullah apabila merapikan shaf, maka diantaranya dengan cara bersiwak terlebih dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laula an asyqa ala ummati aw 'ala an-nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah." Seandainya saya tidaklah takut untuk membebani umatku ataupun membebani manusia, niscaya saya perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap sholat. Akan tapi Nabi takut hal tersebut membebani umat Nabi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kegemarannya dan penganjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apabila sholat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di sepertiga malam pertama ataupun di tengah malam. Sehingga para sahabat ketika menunggu itu, ada di antara mereka yang sampai tidur, menunggunya tidur, anak-anak tidur, perempuan ada yang sholat berjamaah tertidur juga, menunggu Nabi datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "As-salata ya Rasulullah." Salat ya Rasulullah. Mari kita salat. Ragadan nisa wasibyan, anak-anak sudah terlelap nih.
Perempuan-perempuan juga sudah terlelap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya seraya mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'a ila thuluthil laili aw nisfihi. Kalau seandainya saya tidaklah takut untuk membebani umatku, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk sholatnya itu, sholat isya'nya di sepertiga malam pertama. Berarti jam berapa? Jam 10 kali ya. Ya, jam 10 setengah 11. Ya. Atau kalau tengah malamnya bisa jadi jam 12, bisa jadi setengah 12. Jadi sholat isya'nya di masjid dalam waktu seperti itu. Maka ini adalah beban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan, sehingga beliau para sahabat ketika mensifati salat isya beliau, idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Nabi itu apabila melihat para sahabat berkumpul, maka Nabi segerakan. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Apabila Nabi melihat para sahabat dalam salat isya itu masih terlambat, maka ditunggu. Tidak menariknya atau memundurkannya sepertiga malam pertama ataupun di tengah malam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya waktu sepertiga malam pertama untuk sholat isya itu lebih afdal, dan tengah malam itu lebih afdal, akan tapi hukumnya tidaklah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terbebani apabila ada hal-hal yang membebani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersemangat supaya kalian mendapatkan kebaikan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerahkan semua kemampuannya supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ada orang yang datang apabila orangnya diketahui tokoh-tokoh di antara orang-orang Arab, di kabilah Arab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi, diajak bicara. Apabila ada orang-orang Arab Badui, orang Arab Badui itu mereka apa? Bisa dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang sibuk mencari harta. Apa harta mereka? Hewan ternak. Dan mereka ini senantiasa mengumpulkan hewan ternak. Maka ketika mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hewan ternak yang sangat banyak, baik itu kambing, baik itu onta, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari harta rampasan perang. Jadi fase kehidupan Nabi di kota Madinah, setengah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesusahan, sehingga terkadang 3 bulan dapurnya tidak ngebul. Setengah yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta rampasan yang sangat banyak sampai kepada Nabi. Orang Arab Badui yang mana mereka itu gila harta, yang mereka kagumi adalah hewan ternak, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih hewan ternak. Kata Nabi, ambil hewan ternak, ambil. Kata orang ini, berapa ya Muhammad? Semua yang ada di lembah itu kamu bawa. Semua yang ada di lembah dibawa. Orang ini langsung teriak, lari ke kabilahnya. Dan dia mengatakan, saya mendapati satu orang yang tidak silau dengan harta sama sekali. Maka dia mendakwai kaumnya supaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengalahkan sesuatu yang mereka kagumi berupa mengumpulkan harta. Allahu Akbar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika bermuamalah supaya seseorang itu masuk Islam sangatlah mengupayakan dengan luar biasa. Ketika bertemu dengan Thumamah ibn Usal yang mana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawan di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Orangnya masih kafir, diikat di tiang di Masjid Nabawi selama 3 hari. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu boleh masuk masjid selama ketika masuk masjid menghormati masjid. Tidak boleh misalnya ada turis wanita masuk masjid kemudian dengan pakaian memakai baju adiknya ataupun ponakan yang kecil, tidak boleh. Harus dia itu menutup auratnya, ditutup kerudungnya, ditutup rambutnya, kemudian pakai lengan panjang tangannya, kemudian boleh masuk masjid. Boleh. Seperti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat Thumamah di tiang. Maksudnya Nabi supaya Thumamah ini melihat bagaimana akhlaknya para sahabat. Satu malam pertama ditanya, bagaimana wahai Thumamah? Kata Thumamah ini orang yang dihormati di kaumnya, kepala suku. Dia mengatakan apa? Wahai Muhammad, kalau engkau mau tebas saya, maka yang kau tebas itu badan yang memiliki darah, artinya tidak takut sama sekali. Apabila engkau ingin tebusan, maka saya banyak harta. Kamu pilih mana? Enggak ada gentar-gentarnya sama sekali. Besoknya lagi ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, bagaimana wahai Thumamah? Dengan jawaban yang sama menunjukkan dia tidak kendor sama sekali. Hari yang ketiga jawabannya sama. Apa kata Rasulullah? Atlikuh, bebaskanlah orang ini. Dibebaskan. Begitu dibebaskan, ini orang terhormat tidak bisa menerima tekanan. Tidak bisa didesak karena orang yang terhormat. Begitu dibebaskan secara bebas, tidak ada tekanan sama sekali, apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Allahu Akbar. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berbagai cara diupayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada manusia bagaimana risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Terkadang ada sahabat yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Di antaranya Ummu Sulaim dipanggil makan. Jadi Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas ibn Malik. Seorang perempuan yang termasuk dari kalangan fuqara para sahabat, janda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil makan ke rumahnya, maka Nabi datang makan. Ini menunjukkan sangatlah bersahajanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama beliau pun anak dari Ummu Sulaim yang bernama Anas ibn Malik. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersosialisasi dengan perempuan memiliki kebebasan yang lebih daripada selainnya, beda selainnya. Karena Rasulullah itu ana mathalul walidi lakum wa 'allimukum, kata Rasulullah. Saya ini bagaikan ayah kalian untuk kalian, yang saya mengajarkan kepada kalian kasih sayang. Sehingga ada hukum-hukum yang mana boleh pada diri Nabi dan terhadap Nabi, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Bagaimana kedekatan Nabi dengan Ummu Sulaim? Bagaimana kedekatan Nabi dengan iparnya yang bernama Asma? Bahkan Asma pernah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Fadl? Itu semua termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang ke rumahnya Ummu Sulaim makan, selesai makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu faliusalli lakum." Ayo kita sekarang berdiri. Saya akan salat untuk kalian. Untuk kalian artinya supaya mengajarkan kepada kalian. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebaikan. Ummu Sulaim yang jarang datang ke masjid dan bisa jadi ketika datang ke Masjid Nabawi salatnya di belakang
tidak mengetahui tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya Ummu Sulaim, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat supaya mengajarkan kepada Ummu Sulaim bagaimana cara sholatnya beliau. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'an baina hadainil wasfain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat yang sangat luar biasa, yaitu harisun alaikum, bersemangat untuk kalian mendapatkan hidayah dan keimanan, azizun alaihi ma anittum, dan Nabi pun senantiasa merasa susah apabila kalian kesusahan dengan syariat yang sampai kepada kalian. Maka dua hal ini, wa hadza min ni'matillahi alaina wa 'alar rasul, karena ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena yang pertama, azizun alaihi ma anittum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk senantiasa menghilangkan dari syariat ini sesuatu yang membebani kita lebih dari kewajaran. Adapun yang kedua, harisun alaikum, menunjukkan bahwasanya hal-hal yang dicintai dan digemari maka akan sampai kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim, maka terhadap orang-orang yang beriman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangatlah memiliki sifat penyayang dan penyantun. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai yang memiliki kasih sayang, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, memiliki kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahim, memiliki kasih sayang. Akan tetapi tentu di antara keduanya berbeda. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu tidaklah serupa dengan siapapun juga. Maka apabila ada yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sama, maka tentu maknanya berbeda. Yang berkaitan dengan Allah, maka sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan rahmat. Rasulullah katakan, "Inna lillahi mi'ata rahmatin wada'a minha rahmatan wahidatan." Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Maka yang satu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagikan di alam semesta ini. Dari diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat ditegakkan, cukup satu rahmat saja, maka semua manusia dan seluruh makhluk ini saling memiliki kasih sayang. Bahkan terkadang hewan buas menjaga anaknya karena apa? Kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh alam semesta ini. Adapun 99 rahmat yang lain Allah Subhanahu wa taala simpan bagi mereka-mereka yang akan masuk surga. Sehingga prioritas hidup yang salah ketika seorang bersemangat untuk hidup di dunia, untuk dia kenyang di dunia, akan tetapi ketika di akhirat dia melalaikan masa depannya. Karena di dunia ini cuma satu rahmat saja. Adapun di akhirat, apabila seorang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya, maka orang tersebut akan mendapatkan 99 rahmat. Kemudian rahmat ini sifat rahim, artinya boleh digunakan oleh seseorang. Kita mengatakan orang ini memiliki sifat rahim, boleh. Karena sifat rahim digunakan untuk Allah dan digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang berbeda. Adapun sifat Rahman
nama Rahman tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensifati orang ini orang Rahmannya luar biasa, tidak boleh. Karena Rahman itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memberikan dirinya nama dengan memberikan nama kepada dirinya dengan nama Rahman, Allah Subhanahu wa taala ganti dia dengan pendusta. Siapa itu? Musailimah memberikan dirinya laqab julukan dengan julukan apa? Dengan julukan Rahman al-Yamamah. Rahmannya kabilah Yamamah. Maka Allah ganti dan abadikan namanya dengan apa? Al-Kadzdzab, sang pendusta. Sampai sekarang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Kadzdzab. Kemudian kasih sayang ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan yang berkaitan dengan diutusnya Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Atau tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat untuk semesta alam, untuk seluruh manusia, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang kafir pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa. Sehingga ketika ada Tufail ibn Amr ad-Dausi dari suku Daus, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Kemudian dia pulang ke suku Daus. Daus ini di Yaman. Di antara suku Daus yang sangat menonjol adalah Abu Hurairah ad-Dausi. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Dari suku Daus yang didakwai oleh Tufail ibn Amr ad-Dausi. Begitu dia datang ke kaumnya, ini Tufail ibn Amr ad-Dausi, apabila beliau memerintahkan kaumnya tidak pernah menanyakan, pasti taat. Ini menunjukkan dia luar biasa dihormati. Apabila melarang langsung ditaati. Tapi ketika membawa risalah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaumnya membangkang. Kaumnya apa? Membangkang, menolak. Subhanallah. Padahal biasanya apa? Manut. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan suku Daus. Mengeluhkan, "Ya Rasulullah, ud'u ala Daus." Kata Tufail, "Ya Rasulullah, laknatlah suku Daus ya Rasulullah. Kutuklah suku Daus." Siapa yang ngomong? Orang yang paling dihormati. Ini sahabat Nabi, karena dia sudah lelah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Inni lam ub'ats la'anan." Sungguh saya ini tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang suka mengutuk dan mendoakan kejelekan. Tidak. Kemudian beliau mengatakan, "Innama bu'istu rahmatan." Sesungguhnya saya diutus oleh Allah rahmat. Tidak suka mencela, tidak suka mendoakan kejelekan, tidak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan apa? Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus. Semua Daus. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus. Dan tidak lama datanglah orang-orang Daus, mereka beriman terhadap apa yang telah dibawa oleh Tufail ibn Amr ad-Dausi. Setelah Tufail ini berputus asa dari supaya kaumnya mendapatkan hidayah melalui tangannya. Allahu Akbar. Tidak mudah untuk mencela. Ini rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Bani Thaqif, orang-orang Taif. Orang-orang Taif, ketika Nabi datang ke Taif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
berdakwah kepada mereka selama 11 hari. Setelah melakukan perjalanan selama 10 hari bersama Zaid bin Harithah, kemudian sampai sana dihina oleh kaumnya, kemudian dicampakkan, kemudian dilempari, disambit. Maka Nabi SAW ketika sampai Qarnal Manazil, berteduh di situ, datanglah dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat gunung. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah menimpa engkau. Allah mengetahui. Dan Allah telah mengutusku bersamaku malaikat gunung. Perintahkan dia sesuai dengan kehendakmu. Malaikat gunung pun mengenalkan dirinya. Kemudian malaikat gunung mengatakan, memberikan opsi kepada Nabi. Apabila engkau pengen berkehendak, akan saya timpakan gunung yang ada di kota Mekah supaya penghuni kota Taif, Bani Thaqif ini, orang-orang Thaqif ini binasa. Apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Akan tapi saya berharap untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Luar biasa ikhwan, luar biasa. Ini terjadi pada tahun sekitar 10 ataupun 11 kenabian. Pada tahun 8 Hijriah, ketika Nabi SAW telah menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal orang-orang Hawazin, orang-orang Thaqif, mereka berkumpul untuk menyerang kota Mekah. Maka Nabi SAW langsung mengumpulkan 12.000 pasukan untuk menyerang Hunain pada saat itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan. Orang-orang Taif kembali kepada Taif, ke kota Taif. Orang-orang Thaqif kembali ke Taif. Maka Nabi SAW mengejar mereka. Kemudian setelahnya Nabi SAW kepung Bani Thaqif ini selama 10 hari ataupun 7 hari. Dan Thaqif itu memiliki benteng yang sangat kokoh sekali di kota Taif. Dan mereka memiliki pasokan makanan yang bisa menjadikan mereka tidak keluar dari benteng tersebut selama 1 tahun. Hanya Nabi katakan, udah pulang udah. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan kebinasaan untuk orang-orang Thaqif, binasakan mereka. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, Allahumma hdi Thaqifan. Allah mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdi Thaqifan. Allahumma hdi Thaqifan. Rasulullah ulang 3 kali, Allahumma hdi Thaqifan. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang Thaqif. 2 kali Rasulullah lakukan dengan suatu hal yang luar biasa kepada orang-orang Taif. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang Thaqif. Padahal para sahabat sudah lelah. Kutuk ya Rasul, tidak. Rasulullah rahmat. Sehingga tidaklah waktu berlalu Rasulullah meninggalkan kota Taif kecuali orang-orang Taif ini datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman mereka. Allahu Akbar. Ditunggu, dikepung, nggak nyerah, tapi Rasulullah tinggalkan dengan diiringi dengan doa oleh Rasulullah, mereka hatinya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan orang-orang Thaqif ini ketika Nabi SAW wafat dan sebagian orang-orang Arab itu di luar dari kota Mekah, di luar dari kota Madinah, mereka banyak yang keluar dari agama yang mulia ini, termasuk kabilah yang teguh dengan hidayahnya adalah orang-orang Thaqif. Karena ini mendapatkan langsung doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi membaca surat Ibrahim ayat 36. Wahai Rabbku, doanya Nabi Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala itu kesyirikan, menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang mengikutiku dari manusia, maka mereka itu dariku. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha memiliki ampunan dan kasih sayang. Dan kemudian Nabi SAW membaca apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Isa alaihi salam yang Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau menyiksa mereka ya Allah, ini perkataan Nabi Isa, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan apabila engkau memberikan ampun kepada mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah membaca dua ayat ini, Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Kemudian Nabi SAW menangis dengan tangisan yang sangat panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad dan tanyalah kepada Muhammad kenapa dia menangis. Maka malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad dan bertanya kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada malaikat Jibril apa yang ada di hati beliau, yaitu supaya umatnya dijaga dan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabarkan kepada Allah, dan tentu semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya sebelum terjadi dan sebelum Nabi Muhammad mengabarkan kepada malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad, faqul, katakanlah kepada Muhammad, sungguh kami akan menjadikan engkau ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki kasih sayang bukan hanya kepada manusia, akan tetapi kepada hewan pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa. Dalam satu perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada hewan atau onta, yang onta ini begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi. Antum bayangkan, onta melihat Nabi, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan memeluk Nabi, kemudian melelehkan air matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dari leher dari onta tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah melihat onta ini tenang, diam, siapa pemilik onta ini? Maka datanglah seorang pemuda dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fala tattaqillaha afala tattakillah fi hadhil bahimah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Karena tadi onta ini mengabarkan kepadaku, berkeluh kesah kepadaku bahwasanya engkau ini mempersusah dirinya, memperberat dirinya tanpa memberi makan dengan makanan yang layak. Ontanya mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kasih sayang yang luar biasa.
Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada sebagian sahabat yang begitu melihat burung masih kecil yang bisa jadi masih di sarangnya, kemudian sebagian sahabat itu memainkan burung tersebut yang masih kecil ini. Kemudian induknya datang, kemudian mengepakkan sayapnya untuk menjaga anaknya. Maka ketika melihat hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, siapa man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya atau memainkan anaknya. Ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, dan banyak lagi kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dengan dari diri-diri kalian, azizun alaihi ma anittum, sangatlah kesusahan terhadap apa yang membebani kalian, dan harisun alaikum, memiliki semangat yang luar biasa supaya kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki kasih sayang dan penyantun terhadap umatnya. Apa yang berkaitan dengan bab ini, sehingga penulis membawakan ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang luar biasa tadi dari diri kita, berbicara dengan pembicaraan kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tersusahkan hatinya apa-apa yang menyusahkan kita, dan beliau pun terhadap orang-orang yang beriman memiliki kasih sayang yang luar biasa. Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa ini meninggalkan umatnya terperosok di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyirikan tersebut akan menjauhkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dan menjerumuskan manusia masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Apakah mungkin bagi seorang nabi yang memiliki sifat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kemudian beliau akan bermudah-mudahan yang berkaitan dengan perkara kesyirikan, ataupun beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabaikan kesyirikan, tidak memperhatikan kesyirikan, dan tidak mengingatkan umatnya yang berkaitan dengan bahaya kesyirikan, padahal Nabi memiliki 4 hal yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini? Tidak mungkin, karena kesyirikan adalah perkara yang paling berbahaya sekali yang akan menyusahkan umatnya. Karena apabila hal ini menyusahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan ini adalah perkara yang sangat besar sekali, karena akan merusak kehidupan seseorang, akan merusak masa depan seseorang. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melakukan kesyirikan, maka dia tidak memiliki masa depan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali api neraka, kecuali azab, dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga tidak mungkin bagi seorang rasul yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa seperti ini untuk tidak mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap kesyirikan. Tidak mungkin nabi tersebut untuk dia tidak benar-benar memberikan perlindungan kepada umatnya
supaya jangan sampai meremehkan kesyirikan, jangan sampai masuk ke dalam jalan-jalan yang mana jalan tersebut akan menjerumuskan umatnya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang disebutkan yang berkaitan dengan ayat surat At-Taubah ayat 128, bahwasanya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, konsekuensinya Nabi mengingatkan umatnya akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahaya ini tentu kembali kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membebani umatnya pasti membebani diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan ikhwah? Cukup ya? Ada, silakan Ustaz. Sisanya itu masing-masing, karena Rasulullah tidaklah pernah bertemu dengan malam kecuali menghidupkannya dengan qiyamul lail. Lebih-lebih witir. Nabi SAW senantiasa memiliki waktu khusus untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghidupkan malamnya dengan qiyam. Jadi di 3 malam tersebut Nabi menghidupkannya, terkadang di sepertiga terakhir, terkadang di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, terkadang di sepertiga awal, terkadang di pertengahan. Jadi Nabi SAW berbeda-beda di 9 kali Ramadan tersebut. Dan kemudian hal ini dipahami oleh Umar bin Khattab, bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi takut apabila diwajibkan terhadap umatnya, sehingga setelah Rasulullah wafat, maka Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih sebanyak 11 rakaat bersama dengan 2 imam. Yang pertama imamnya Tamim Ad-Dari, yang kedua imamnya Ubay bin Ka'ab dalam satu malam. Dan sholatnya itu yang dilakukan oleh Umar dari Isya sampai menjelang Fajar. Makanya 2 imam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillah.